Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di videoku kali ini. Masih bersama aku Reza. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang Dive Watch. Popularitas Dive Watch itu meningkat drastis khususnya di abad 21 atau tahun 2000 ke atas. Bahkan nggak dikit penghobi jam yang fokus koleksinya itu hanya Dive Watch. Padahal sebelum tahun 2000 itu kebanyakan orang lebih menyukai Race Watch. Nggak heran juga kalau kita coba hunting jam-jam klasik atau vintage, itu cenderung yang kita temui di pasaran itu adalah jam-jam dress watch, yang mana jam vintage itu cenderung kecil-kecil dan tipis-tipis untuk jam cowok. Sebagai contoh, ini. Ini adalah jam vintage, salah satu contoh jam vintage dari Dugena, perusahaan jam di Jerman. Itu ukuran diameter case-nya hanya 33. Kalau kita bandingkan dengan salah satu jam Devos yang sekarang Oren Kamasu ini, itu beda banget. Jam Kamasu memiliki diameter case-nya 42 mm dan jam ini 33. Ketebalannya juga jauh berbeda. Nah, terus kenapa orang sekarang mulai tertarik ke dive watch? Jadi, dive watch itu selain menawarkan robustness atau ketangguhan yang cenderung melebihi dress watch pada umumnya, juga jam dive watch ini sekarang akhir-akhir ini tuh memiliki style yang lumayan menarik. Nah, nggak heran juga banyak sekarang orang-orang yang sebenarnya pekerjaan atau hobinya itu nggak ada urusan sama sekali sama air, konon lagi menyelam ya, tapi menggunakan dive watch untuk kesehariannya. Nah, sekarang aku akan coba ngebahas sedikit soal sejarah dive watch. Jadi, dulu itu jam pada belum water resist. Nah, Rolex, salah satu perusahaan yang mungkin semua pada tahu, dengan model Oyster-nya itu memperkenalkan jam tahan air itu pada tahun 1920-an. Nah, dan Rolex memanfaatkan sebuah momen di mana ada seorang wanita yang ingin mencoba menyeberangi Selat Channel dengan cara berenang. Lalu Rolex memberikan sebuah jam model Oyster tadi ke wanita tersebut untuk digunakan dengan cara dikalungkan di leher. Nah, akhirnya meskipun wanita itu gagal memenuhi misinya menyeberangi atau berenang menyeberangi Selat Channel, tapi jam Rolex yang digunakan tetap bertahan tanpa kemasukan air. Nah, sejak itu popularitas jam dengan standar water resist itu meningkat dan banyak perusahaan-perusahaan jam lain selain Rolex yang mulai memproduksi jam dengan standar water resist. Nah, untuk jam dive watch itu standarnya itu diatur di dalam ISO 6425, di mana aku bakal ngebahas khusus hanya jam mechanical analog. Jadi kalau jam digital itu lain, jam quartz itu lain. Nah, untuk jam mechanical analog itu berdasarkan ISO 6425 ini harus memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama itu adalah water resistnya itu harus mencapai minimal 100 meter. Sebagai contoh, kedua jam ini. Nah, sebagai info, kedua jam ini, jam Vostok, Amphibia, dan jam Orang Masuk ini bukan dive watch yang certified ya. Ini jadi tidak diuji di ISO 6425. Aku hanya coba nunjukin. Jadi kedua jam ini, apalagi jam, bisa dibilang hampir semua jam dive watch sekarang itu memiliki water resist minimal 200 meter. Nah, terus syarat kedua yang harus dipenuhi itu adalah jam dive watch itu harus memiliki indikator waktu semacam stopwatch gitu. Nah, terus kalau jam analog gimana stopwatchnya? Karena itulah bezel digunakan. Bezel itu adalah ini, di bagian pinggir ini, yang bisa diputar, bisa satu arah, bisa kedua arah, tergantung jamnya. Itu pada dasarnya menandakan waktu berapa lama sejak seorang penyelam terjun dalam air. Misalnya ini, ya aku putar terus sampai ketika nolnya itu berada pas di jarum menit. Nah ini, jadi aku bakal tahu, atau bukan aku, penyelam bakal tahu berapa lama dia berada dalam air. Jadi ketika entar jarum menit yang mencapai titik ini, berarti dia tahu dia udah 10 menit dalam air.
Sampai sini udah 20 menit dalam air, dan seterusnya. Oke. Syarat ketiga untuk di ISO 6425 ini adalah bahwa jam dive watch itu harus mampu terbaca pada jarak 25 cm di kondisi gelap total. Ya karena di air yang dalam kan gelap. Jadi jam itu harus memiliki biasanya berupa luminescence, kalau misalnya ini biasa orang bilangnya lum. Apa itu lum? Jadi aku coba tunjukin. Lum itu, ini aku coba memberikan dulu semacam cahaya biar cahaya itu tersimpan di jamnya. Harusnya lebih lama, ini aku cuma sebentar aja, hanya ingin coba nunjukin apa yang dimaksud dengan lum. Dan oke, sekarang aku akan coba mematikan cahaya total. Nah, ini. Jadi lum ini kita bakal tahu, biarpun kondisi gelap total, jamnya masih terbaca. Ini untuk jam Oren Kamasu tadi, sedangkan ini adalah jam Posok Amfibia. Memang terlihat lebih bagus lum dari jam Oren Kamasu. Oke, aku nyalain lagi lampunya. Oke, jadi kelihatan ya, itu fungsi dari lum tadi. Biasanya jam-jam dive watch zaman sekarang itu lumnya bagus-bagus. Terus syarat berikutnya adalah indikator di mana si pemakai jam mengetahui bahwa si jam itu masih berjalan, bukan mati. Caranya gimana? Ya lum juga. Lumnya itu juga diberikan di jarum detik. Jadi kelihatan. Oke, aku coba matikan sekali lagi lampunya. Nah, nggak mau fokus. Oke, ya sekarang kelihatan ya, jarum detiknya tetap berjalan. Nah, itu adalah indikator untuk memenuhi syarat yang tadi. Jarum detiknya tetap berputar. Oke. Nah, syarat berikutnya itu adalah si jamnya harus resisten terhadap medan magnetik. Jadi ada angka tertentu resistensi terhadap medan magnetik. Selain itu juga syarat berikutnya adalah resisten terhadap shock atau benturan. Jadi kalau zaman dulu itu, kalau di jam-jam tua suka ada tulisan anti shock atau semacam ya tulisannya anti shock. Zaman sekarang nggak begitu kelihatan lagi. Ini di jam ini ada, cuman nggak gitu kelihatan ya. Ada tulisan anti shock. Itu adalah salah satu teknologi untuk membuat si jamnya tahan benturan. Nah, syarat ke-7 itu adalah resisten terhadap air asin. Jelas ya. Jadi apabila mau menyelam, khususnya di laut, itu otomatis material dari jamnya itu harus yang tahan air asin. Dan syarat terakhir itu adalah memiliki strap atau band yang solid. Cara ngetesnya gimana? Jadi di ISO ini ada dengan tarikan tertentu. Jadi jam ini bakal ditarik ke kiri dan ke kanan dan ke kiri. Jadi sehingga untuk menguji ketahanan dari spring bar di sini, gampang patah atau enggak. Karena bahaya ketika jam dive watch ini gampang kelepas strapnya, otomatis jamnya bakal jatuh ke dalam air yang dalam. Nah, itu adalah syarat-syarat berdasarkan ISO 6425. Terus tidak semua, termasuk 2 jam yang aku yang aku kasih contoh ini, tidak semua jam memiliki sertifikasi dive watch itu. Karena untuk
mendapatkan status certified tentunya perlu biaya. Dan nggak semua produsen jam itu mau mensertifikasi jam DevWatch-nya. Karena pertimbangannya ketika mereka melakukan proses sertifikasi, ada biaya tambahan, otomatis harga jualnya akan lebih meningkat, capital cost-nya akan meningkat. Sehingga otomatis akan mengurangi kuantitas dari target konsumennya. Nah, sedangkan untuk jam-jam high-end seperti Rolex, Omega, mereka udah memiliki pasar konsumen tersendiri. Jadi, biarpun harganya otomatis lebih mahal dengan ada ISO certified itu, tetap laku juga. Nah, ini adalah contoh salah satu jam Rolex yang ada jelas tertulis tersertifikasi untuk jam DevWatch-nya. Nah, terus fitur lazim lain yang ada di DevWatch itu apa? Yang pertama itu adalah screw down crown. Apa itu? Jadi crown-nya itu tuh bukan model ditarik, ini nggak bisa, jadi harus putar dulu. Nah, baru kelepas jamnya, baru kelepas. Jadi ketika kita terakhir mau ngatur jam, mau ngatur waktu, itu kita tarik, kita putar dulu keluar, baru kita bisa atur. Terus kalau kita mau kunci, kita tekan sambil kita mutar ke dalam sampai tidak bisa diputar kembali. Nah, ini udah terkunci. Itu screw down crown. Jadi kalau teman-teman suka ngelihat fitur screw down crown, itu artinya apa itu? Jadi jamnya itu bukan sekedar tarik seperti jam ini, tarik tanpa perlu diputar. Terus fitur lazim lainnya adalah, nggak semua, nggak banyak yang memiliki ini, adalah helium release valve. Ini pada dasarnya hanya untuk menghindari kaca jam itu nggak pecah akibat tekanan dari hidrostatis. Terus masalah strap. Jadi ini kedua jam ini bukan original strapnya ya. Nah, original strapnya keduanya adalah stainless steel. Jadi karena didesain untuk digunakan di air, otomatis strap yang digunakan itu adalah strap-strap yang tahan air, yaitu silikon. Nah, seperti ini sebagai contoh, ini benar bukan silikon, ini fluorokarbon, salah satu material yang baru. Silikon, terus tekstil sebagai contoh ini material tekstil, nilon, atau yang tadi strap original dari ini adalah braceletnya atau stainless steel. Namun mulai banyak orang-orang yang pakai jam DevWatch karena jam DevWatch nggak digunakan untuk fungsinya lagi, tapi untuk lebih ke style dengan menggunakan strap kulit. Ini menjadi kontroversi bagi di kalangan para pecinta jam. Ntar aku bakal ngebuat salah satu video terkait hal ini. Oke guys, jadi itu semua hal-hal yang perlu teman-teman ketahui mengenai DevWatch. Semoga membantu kalian mendapatkan informasi bagi yang sebelumnya belum tahu. Makasih sudah nonton. Aku akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.